Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 16 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Kain dan Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang kita baca pada malam ini tentu bacaan yang sangat familiar bagi kita. Kita ingat dengan baik kisah Kain dan Habel ini. Sekalipun begitu, malam ini saya mengajak kita untuk kita bisa merenungkannya kembali. Karena ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan serta kita waspadai di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima ini, 15 ini, mau mengingatkan kepada kita tentang dua kakak beradik atau dua orang pribadi yang berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan dengan melakukan peribadahan. Kita tahu bahwa pada zaman Kain dan Habel tentu belum ada gedung kebaktian seperti yang kita miliki hari ini sekarang. Karena itu pada saat mereka mau membangun relasi dengan Tuhan, maka mereka harus menyediakan mezbah. Dan melalui mezbah itulah mereka dapat berelasi dengan Tuhan. Di dalamnya mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Itu berarti dua pribadi ini, Kain dan Habel, sedang melakukan aktivitas ibadah mereka kepada Tuhan. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa dari dua pribadi yang beribadah kepada Tuhan, Habel, Tuhan menerima ibadahnya dan persembahan yang dia bawa kepada Tuhan.
Sementara kakaknya Kain, ibadahnya dan persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Tentu kita akan bertanya, mengapa dua pribadi yang berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi satunya diterima oleh Tuhan, tetapi satunya tidak diterima oleh Tuhan. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, kita akan menemukan sesungguhnya ada kelemahan yang dimiliki oleh Kain di dalam hidupnya, sehingga sekalipun dia beribadah kepada Tuhan, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Dan kita bisa memperhatikan itu di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di sana kita akan menemukan apa penyebab Kain itu ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan. Di sini dengan jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata sekalipun Kain itu beribadah kepada Tuhan, tetapi kehidupannya, hari-hari hidupnya itu justru diselimuti atau dihiasi oleh perbuatan-perbuatan yang jahat. Bagaimana mungkin kehidupan sehari-hari itu selalu dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kemudian dia mau datang untuk menghampiri Tuhan di dalam hidupnya? Bukankah dia sedang menghampiri pribadi yang kudus? Kalau kita belajar dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-16, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang kudus. Karena itu kalau kita mau menyembahnya, kita harus menyembahnya di dalam kekudusan. Bagaimana mungkin seorang pribadi seperti Kain, yang pada satu pihak dia dapat berelasi dengan Tuhan, tetapi itu dia hanya lakukan di tempat ibadah. Selebihnya hari-hari hidupnya penuh dengan tindakan-tindakan yang jahat. Sementara kita belajar dari kehidupan dari Habel, dia adalah pribadi yang hidup benar. Hari-hari hidupnya selalu dia diwarnai dengan kebenaran. Karenanya ibadah yang dia lakukan di hadapan Tuhan itu diterima oleh Tuhan. Kalau demikian, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kisah Kain dan Habel, masing-masing kita harus berefleksi dalam hidup ini. Jangan-jangan selama ini pada hari Minggu kita ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan, kita beribadah di gereja, tetapi hari-hari lainnya, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu adalah hari-hari di mana kita pernah melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Kita pernah hidup tidak jujur.
kita sedang berseteru dengan sesama kita. Kalau kita yang sedang berjualan di pasar, timbangan kita tidak murni, atau kita sedang bekerja di satu instansi tetapi ada roh ketidakjujuran yang mengikat kehidupan kita, atau kita sedang melibatkan diri kita dalam penyimpangan seksual, atau berbagai-bagai tindakan tidak kudus lainnya yang tengah kita kerjakan, ini harus memberi kewaspadaan kepada kita bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, oleh karena hari-hari hidupnya dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, dan karenanya dirinya dan korban persembahannya tidak diindahkan. Karena dirinya tidak berkenan kepada Tuhan, maka korbannya pun tidak dapat diterima oleh Tuhan. Berbeda dengan Habel, hari-hari hidupnya diselimuti dengan kebenaran, dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan, maka diri Habel itu diterima. Dengan demikian korban persembahannya pun dapat diterima oleh Tuhan. Karena itu, mari masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Kalau selama ini kita adalah pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan, dan itu telah kita tunjukkan, kita nyatakan dalam hari-hari ibadah, tapi kita harus juga berefleksi, apakah hari-hari lainnya sedang kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang kudus, ataukah kita hanya setia beribadah kepada Tuhan, tapi serentak dengan itu hari-hari lain masih kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan dan cara-cara hidup yang tidak berkenan. Malam ini kita perlu berefleksi. Mari masing-masing kita segera mengoreksi diri kita. Dan kalau ternyata kita adalah pribadi-pribadi seperti Kain, yang ternyata kita bisa beribadah kepada Tuhan, tetapi hari-hari lain telah kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, maka segera kita harus mengalami pertobatan, meminta pengampunan dari Tuhan, supaya demikian kita segera tinggalkan, supaya benar-benar kita menyembah hadirat Tuhan pada hari Minggu atau hari-hari ibadah lainnya, dan hari-hari lainnya dapat kita warnai dengan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan, ya, dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup sesama. Ini harus kita kerjakan sehingga kita benar-benar menghormati Tuhan, dan Allah dapat menerima ibadah kita dan persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Tolonglah kami supaya kami benar-benar menunjukkan kesetiaan kami kepadamu dalam ibadah-ibadah kami pada hari-hari ibadah, tapi juga hari-hari lainnya. Harus kami terus hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan yang mempermuliakan nama-Mu, serta mendatangkan kedamaian bagi hidup bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, pilihlah umat-Mu ya Bapa, dan biarlah di dalam urapan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, mereka bisa mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan juga umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai pergumulan lainnya. Tuhan Yesus, tolong bantu umat-Mu. Biarlah mereka dikuatkan, dan biarlah Tuhan terus memberi kekuatan iman percaya bagi kehidupan umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh berserah penuh dan hidup selalu dalam kebenaran. Terima kasih Bapa.
Malam sudah menjadi bagian. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.